Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 bersama saya Romo Agus CSSR. Kita akan merenungkan hari ini Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 13. Kita mendengarkan firman Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh, sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayah atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa dan ibunya. Dengan demikian, sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, kita hidup dalam zaman yang sangat maju, lebih-lebih kemajuan di bidang media informasi dan teknologi. Media-media sosial lahir justru dari kemajuan yang luar biasa pesat ini. Maka kita kemudian sepertinya sudah tidak terpisahkan lagi dari yang namanya media sosial. Kalau kita memperhatikan media sosial pada hari-hari ini, saudari-saudara, kita melihat bahwa banyak orang memposting apapun, acara apapun selalu ada fotonya. Apa yang ingin ditampilkan di sana itu adalah situasi-situasi yang memang di satu sisi baik sebagai dokumentasi. Tapi di sisi yang lain, entah disadari atau tidak disadari, kadang-kadang saudari-saudara muncul satu semangat lain yang tidak bagus, yang negatif, yaitu spiritualitas pamer. Pamer apa saja. Kita lalu tanpa sadar menekankan aspek penampilan, apa yang ingin kita tampilkan. Casingnya, tidak peduli isinya. Kata orang sekarang ini, yang penting adalah casingnya.
Akibat dari pola pandang seperti ini, saudara-saudari, maka tidak heran kalau segalanya dibuat terbalik. Orang biar bodoh, tapi kalau penampilannya oke, dia tetap mendapat respek dan selalu diutamakan. Sedangkan yang pintar dan benar, tapi penampilannya biasa-biasa saja atau sederhana, sudah pasti seringkali justru tidak diperhitungkan. Ya malah mungkin disisihkan atau sama sekali tidak dipakai, sehingga sistem kehidupan sosial kita menjadi pincang. Saudari-saudara, pada zaman Yesus, ternyata pola pandang seperti ini sangat kental pada kaum Farisi dan orang-orang Yahudi pada umumnya. Kaum Farisi dan ahli Taurat khususnya. Sorotan mereka kepada para murid Yesus yang makan tanpa lebih dahulu mencuci tangan, itu mendorong Yesus untuk berbicara terus terang tentang mental yang penting casingnya, tidak peduli isinya. Orang Farisi sangat menjunjung tinggi ini, casingnya, aspek lahirianya, pelaksanaan hukum yang kelihatan. Tetapi mereka menekankan penampilan dan seringkali justru menyepelekan kemanusiaan. Apa yang lebih tinggi, yang lebih penting, atau yang lebih prioritas. Dan Yesus melalui sabda, melalui perikop yang kita dengarkan tadi, saudara-saudara, ingin mengoreksi mereka. Karena itu Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudari-saudara, sorotan Yesus memang tajam, kata-katanya menohok. Karena Yesus sadar bahwa tanpa suatu keberanian untuk mengoreksi pola hidup, pola pikir yang salah ini, akan menyebabkan suatu sistem kehidupan yang menindas dan membodohi atau membodohkan itu akan terus hidup. Keberanian Yesus tentu saja mengandung resiko, tapi Yesus tahu bahwa kalau mau berjuang dan mau ada perubahan, maka resiko harus dihadapi, bukan dihindari, apapun bentuknya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, tidak dapat disangkal bahwa kita semua hidup dalam zaman, dalam suasana yang seringkali menuntut kita mengutamakan penampilan lebih daripada mengutamakan isi. Kita bisa saja, saudari-saudara, terseret dalam pola pikir seperti itu. Sehingga kadang-kadang kita tega mengingkari hal-hal yang benar atau yang baik yang dapat kita temukan pada orang-orang yang mungkin kita anggap tidak laku atau tidak diperhitungkan. Saudari-saudara, untuk memperlengkapi renungan hari ini, saya ingin mengutip satu tulisan yang sangat bagus yang saya terima beberapa waktu yang lalu, tepatnya beberapa 2 atau 3 tahun lalu. Tulisan yang bagus yang meneguhkan permenungan kita hari ini. Judulnya, bedakan apa itu bungkusan dan apa isinya. Hidup ini akan sangat melelahkan, sia-sia, dan menjemuhkan bila kita hanya mengurus pikiran. Kalau kita hanya menguras pikiran untuk mengurus bungkusan saja dan mengabaikan isinya. Ibarat orang-orang Farisi ahli Taurat yang mengutamakan bungkusannya dan mengabaikan isinya. Mereka stres sendiri, menguras pikiran
dan selalu menganggap orang lain sebagai salah. Maka bedakan apa itu bungkusan dan apa isinya. Rumah yang indah itu hanya bungkusan. Keluarga bahagia adalah isinya. Pesta nikah yang megah dan meriah itu hanya bungkusan. Cinta kasih, pengertian, tanggung jawab dan kesetiaan itu isinya. Ranjang mewah itu hanya bungkusan. Tidur nyenyak itu isinya. Makan enak itu hanya bungkusan. Gizi dan energi itu isinya. Kecantikan atau ketampanan itu hanya bungkusan. Tetapi pengabdian dan pelayanan itu isinya. Pergi ke gereja itu bungkusan. Melakukan firman Tuhan dalam hidup itu isinya. Khotbah yang bagus itu bungkusan saja. Tetapi kuasa firman Tuhan yang mengubah hidup itu isinya. Maka utamakan isinya, namun rawatlah bungkusnya. Selamat beraktivitas saudara-saudara hari ini. Senantiasalah mengutamakan isi daripada bungkusan. Mengutamakan kualitas terdalam daripada casingnya. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh menggugah dan mendorong kami untuk berubah. Terima kasih atas firman-Mu yang terus membaharui hidup kami. Praktek-praktek yang tidak baik, yang tidak benar. Praktek hidup lebih-lebih yang lebih mengutamakan bungkusan daripada isi. Mampukan kami agar sepanjang hari khususnya dan hari-hari selanjutnya, kami senantiasa melakukan segala sesuatu dengan mengutamakan isinya, namun juga tetap merawat bungkusnya. Kami berdoa ya Tuhan, khususnya untuk hamba-Mu Bapak Soleman Putih yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Ampuni segala dosanya. Anugerahkanlah damai abadi yang Kau janjikan kepada setiap orang yang percaya kepadamu. Berikanlah kekuatan dan penghiburan bagi istri, bagi anak-anak dan keluarga yang ditinggalkan. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah jalan, kebenaran dan hidup sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat karena Tuhan. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.